Kan kita sedang berbicara apa tadi? Metodologi dakwah. Yang pertama adalah bil lisan, bil hitobah, bil qaul. Yang kedua adalah dengan dakwah bil kitabah. Dengan menulis, dengan tulisan. Nah, ini memang yang nggak mudah nih. Yang kedua ini. Kalau bil lisan saya yakin termasuk, saya akui diri saya sendiri juga ya. Kalau bil lisan mungkin ngomong seperti ini jauh lebih mudah. Tapi kalau udah suruh nulis, Masya Allah. Makanya kadang-kadang saya suka maksain tuh. Ya saya suka kirim-kirim juga kan ya. Itu dalam rangka memaksakan diri itu. Karena apa? Ternyata memang sekarang ini yang kedua ini yang jauh sebetulnya lebih efektif. Apalagi nanti kalau kita berbicara tentang media dakwah, wasilah dakwah. Bagaimana agar dakwah itu bisa tersampaikan. Kalau seperti ini, kalau bilisan ini kan terbatas. Kalau yang sifatnya langsung, tatap muka, offline seperti ini kan. Ini kan terbatas, hanya beberapa orang. Tapi kalau melalui wasilah dakwah atau media dakwah yang, waduh subhanallah sekarang sudah canggih. Ya, yang di luar sana mereka itu luar biasa itu. Ya, mulai dari yang namanya media-media dakwah misalkan ya termasuk juga televisi, radio, sekarang sedang banyak podcast yang kayak gitu-gitu kan. Ya kan? Itu luar biasa mereka. Nah ini mungkin juga ya kita yang masih tertinggal dalam hal yang seperti ini. Makanya kalau Asyakir yang menggunakan seperti ini dengan suara atau dengan video, subhanallah ini bagian daripada menjawab tantangan dakwah yang terjadi saat ini dalam konteks dakwah bil kitabahnya itu ya kan, yang terus bisa disampaikan. Yang keempat, yang ketiga itu adalah dakwah bilhal. Dakwah bilhal itu dengan pembuktian. Nah ini juga yang menjadi challenge nih, tantangan buat kita gitu loh. Maksudnya apa? Ya mohon maaf, dakwah kita bukan hanya di dalam masjid. Ya kan? Harus juga kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya mohon maaf berkaitan dengan masalah ibadah mahdoh aja. Sholat, saum, zakat, haji, bukan. Tapi juga bagaimana kita berdakwah secara ekonomi, secara sosial, politik juga, gitu kan? Ya. Makanya kalau kita lihat definisi-definisi dakwah yang disampaikan oleh para pendahulu kita dulu, misalkan Pak Muhammad Natsir, beliau ini kan dikenal dengan apa? Beliau kan yang mencetuskan mosi integral itu kan, yang mempersatukan kembali. Yang tadinya Indonesia ini Republik Indonesia Serikat, terpecah-pecah itu kan, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Oleh beliau disatukan lagi coba. Padahal pada saat itu pemimpin-pemimpin negara bahkan yang ditunjuk menjadi pemimpin negara nggak sanggup lagi. Ya, akhirnya Pak Muhammad Natsir itulah yang mempersatukan sehingga muncul istilah NKRI itu dari beliau itu. Nah ini harus diluruskan di sejarah nih. Makanya seharusnya yang teriak-teriak NKRI harga mati itu kita umat Islam udah dari dulu kok, ya kan? Pendahulu kita, pemimpin Islam yang menyampaikan itu, gitu loh, ya. Nah itu, ihwatu iman adanillah wa iyyakum ya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Pak Muhammad Natsir berkaitan dengan dakwah? Ya, kan kalau yang secara normatifnya dakwah itu adalah mengajak, menyeru, memanggil ya kepada jalan Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, gitu kan. Itu yang secara normatifnya. Nah tapi kalau oleh beliau itu diuraikan lagi lebih luas. Yang dimaksud jalan Allah dan Rasulnya adalah apa? Semua yang berkaitan dengan pranata kehidupan kita. Ya, tentunya memang paling utama soal akidah, ya kan? Soal ibadah. Tapi beliau juga menyampaikan di situ soal ekonomi juga, sosial juga, bahkan politik kata beliau. Kita juga harus berdakwah dalam konteks politik. Ya. Nah, subhanallah. Nah, inilah yang bilhalnya ini yang pembuktian juga yang masih jadi PR nih buat kita nih, dakwahnya ya kan? Nah, itu. Nah, yang keempat yang kemarin kita sudah bahas sebagian ya kan, mulai adalah dakwah fisabilillah yang identik dengan jihad, yaitu perang, ya kan? Ini kalau merujuk kepada dakwah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah gitu loh. Apa benar Rasulullah berdakwah dengan perang? Ada memang, ya kan? Ya. Dan sekarang pun terbukti kalau kita mau buktikan, betul nggak?